Halo teman-teman dan Bu Siska, hari ini saya akan menjelaskan tentang LKPD dengan materi pokoknya adalah sistem pendaksamaan linear dua variabel. Mari kita ke soal pertama. Di soal pertama ini dia mempunyai dua persamaan yang harus kita selesaikan. Kita harus mencari titik potong dari dua persamaan tersebut dan juga ada dua persamaan yang akan kita arsir juga, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Pertama, kita akan mencari titik potong di persamaan yang pertama, yaitu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Gimana kita mencari titik potong dari X dan Y-nya ini? Kita akan membuat tabel. Sini adalah X-nya, yang di sini adalah Y-nya, dan di sini adalah X, Y-nya. Pertama, jika kita mau mencari titik potong dari X-nya, kita harus mengkosongkan nilai Y-nya atau kita beri angka 0. Jadi Y-nya di sini 0 dan X-nya akan kita hitung. Misalkan begini. 2X ditambah 0 sama dengan 6. Nah, kalau sudah begini kan, 0 ini kan berarti sudah tidak ada ya teman-teman ya. Sisa kita pindahkan aja 2X ini, 2X sama dengan 6. Kita pindahkan X, di sini X dan di sini adalah 6 bagi 2. Yang menjadi 6 bagi 2 adalah 3. Jadi X-nya adalah 3. Ini sama dengan 3,0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kita mendapatkan nilai titik potong Y di persamaan yang ini. Sama seperti tadi, tetapi kita akan mengenolkan nilai X-nya. Jadi yang di sini adalah kita tulis 0. Dan Y-nya tetap sama ya, 6. Di sini karena 2 dikali 0 sama dengan 0, maka akan hilang 2 kali 0-nya. Tersisa Y sama dengan 0. Jadi Y-nya itu adalah 6, teman-teman. Karena ini X, Y, kita akan menulisnya sesuai dengan yang ada di atas sini. Kan Y-nya adalah 6 dan X-nya adalah 0. Jadi kita akan menulisnya seperti ini, 0,6. Persamaan 1 kita sudah mendapatkan titik potong X dan Y-nya. Titik potong X-nya ada di 3,0. Titik potong Y-nya ada di 0,6. Selanjutnya, kita akan ke persamaan yang kedua, yaitu adalah X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 9. Sama seperti yang di atas, kita akan membuat tabelnya dulu. Oke, karena teman-teman sudah tahu gimana kita mendapatkan titik potong Y dan X, yaitu yang pertama kita harus mengenolkan Y-nya dan kita juga harus mengenolkan X-nya jika kita mau mencari titik potong X dan Y. Kita hitung dulu titik potong X-nya dulu ya. Kita masukin nilai Y-nya yaitu sama dengan 0. Karena 3 kali 0 sama dengan 0, maka tidak perlu dihiraukan, jadi kita X sama dengan 9. Nah, jadi titik potongnya ada di 9,0, titik potong X-nya. Selanjutnya, kita mencari titik potong Y-nya. Karena kita mau mencari titik potong Y, maka kita sudah menolkan angka dari X-nya ini. Jadi, kita masukkan angka 0 kepada persamaan berikut. Karena 0 kita hilangkan saja langsung, dan 3Y ini kita pindahkan ke sini, kita pindah ruas menjadi 9 bagi 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya, yaitu 9 bagi 3 sama dengan 3, dan titik potongnya yang di sini menjadi 0,3. Selanjutnya saya akan menggambarkan bagaimana kita akan menggambarkan garisnya.
Karena nilai tertinggi dari X-nya di sini adalah 9 dan nilai tertinggi dari Y-nya adalah 6, maka batas di atas sini adalah 9. Mohon maaf, yang di atas ini adalah 6. Iya, yang di atas ini adalah 6. Kita akan menggambarnya dulu sebentar. Oke, ini kita sudah mendapatkan garisnya. Setelah itu, kita akan menaruh titik potong pada persamaan yang pertama. Yang persamaan pertama, titik potong X-nya ada di 3,0, yang dimana itu ada di sebelah sini. Oh, mohon maaf, saya akan memakai pulpen yang berwarna dulu. Persamaan pertama kita akan warnakan sebagai pulpen oranye. Yaitu di sini titik potong X-nya yaitu ada di 3,0. Selanjutnya titik potong Y-nya ada di 0,6. Nah, karena kita sudah menandai titik potong X dan Y-nya, saya kita akan menghubungkan dari titik potong Y ke X ini dengan satu tarikan lurus. Sebagai persamaan yang pertama, yaitu persamaan pertamanya adalah 2X ditambah Y sama dengan 6. Selanjutnya kita akan mengarsir persamaan ini. Kita melihat dari ininya, dia adalah kurang dari sama dengan. Kalau dia kurang dari sama dengan, maka arsirannya itu akan ada di bawah, atau daerah penyelesaiannya itu ada di bawah. Karena saya akan menggunakan daerah bersih sebagai daerah penyelesaiannya, maka saya akan mengarsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Jadi kan yang seharusnya kita arsir itu adalah daerah bawahnya atau daerah sini-sininya ya. Karena saya memakai daerah bersih, saya akan mengarsir atasnya. Oke, kita sudah mengarsirnya seperti ini. Selanjutnya kita akan pindah ke persamaan yang kedua, yaitu adalah X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 9. Sama seperti tadi, kita akan menandai titik potong X dan Y-nya pada persamaan yang ini, yang dimana yaitu adalah 9,0. Kita akan menandainya di sini. Oh, maaf. Saya akan memakai pulpen warna biru pada persamaan yang ini, yaitu di 9,0. Selanjutnya Y-nya ada di 0,3. 0,3 kita tandai dulu. Nah, karena sekarang sudah kita tandai, kita akan menarik garis dari titik potong Y sama dengan 3 dan titik potong X sama dengan 9. Sudah kita tarik garis. Nah, karena dia di sini adalah kurang dari sama dengan 9, maka daerah penyelesaiannya atau daerah yang harus kita arsir adalah di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Kalau misalkan nih dia lebih dari, bagaimana tuh? Nah, kalau misalkan dia lebih dari, daerah penyelesaiannya itu adalah di atas atau di sebelah kanan ya, sesuai dengan tanda panah kurang dari atau lebih dari. Nah,
karena tadi sudah saya bilang saya akan memakai daerah bersih sebagai daerah bersih sebagai daerah penyelesaiannya, maka yang saya arsir adalah yang bukan daerah penyelesaiannya. Karena seharusnya daerah penyelesaiannya ada di bawah, maka saya akan mengarsir atasnya. Nah, sudah kita arsir. Selanjutnya pasti kan bertanya-tanya kan, mengapa bagaimana sih mengarsir X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau misalkan X lebih dari sama dengan 0, kita itu harus menarik garis di bawah sini ya. Kita akan memakai pulpen warna ungu untuk X lebih dari sama dengan 0. Nah, yang ini adalah X lebih dari sama dengan 0, yang ungu. Nah, karena dia di sini adalah lebih dari, maka yang tadi sudah saya bilang yaitu dia harus ada di atas ya. Kalau dia lebih dari, daerah penyelesaiannya itu ada di atas. Maka yang saya arsir ini adalah yang di bawahnya. Karena yang tadi sudah saya bilang, saya akan mengarsir daerah kotornya ya, atau bukan daerah penyelesaiannya. Yang saya arsir akan di bawah. Nah, sudah saya arsir. Selanjutnya ada satu persamaan lagi, yaitu adalah Y lebih dari sama dengan 0. Nah, bagaimana sih kita mengerjakan ini? Sama seperti X, tapi yang kita garis ini adalah garisan Y yang ini ya. Yang tadi kan kita menggaris garis X yang ada di sini ya. Sekarang kita menggaris Y yang ada di sini. Selanjutnya, karena kita sudah tahu yaitu titik di sini, persamaan di sini adalah Y lebih dari sama dengan 0, maka kita harus mengarsir di sebelah kanannya karena dia lebih dari. Kita harus mengarsir di sebelah kanan. Nah, karena tadi yang sudah saya bilang, daerah bersih adalah daerah penyelesaiannya, maka yang saya arsir adalah bukan daerah penyelesaiannya. Jadi yang saya akan arsir adalah daerah di sebelah kiri sini. Ini sudah saya arsir ya di sebelah sini. Nah, teman-teman sudah lihat ya, yang dimana cuman satu daerah bersih yang ada tersisa di sini. Yang tidak ada arsirannya sama sekali. Nah, yang tidak ada arsirannya sama sekali menurut teman-teman yang mana nih? Pasti teman-teman bakal mengira yang ini ya. Ya, betul sekali teman-teman ya. Yang ini adalah daerah penyelesaiannya karena dia sudah tidak ada arsiran, yang dimana daerah bersihnya adalah daerah penyelesaiannya yang sudah saya bilang. Nah, ini untuk soal yang pertama teman-teman bisa dilihat. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke nomor berikutnya, itu yang nomor 2. Mari kita lihat, persamaan pertamanya itu adalah 6x ditambah 5y lebih dari sama dengan 30. Kita ubah dulu dia menjadi sama dengan ya. Terus selanjutnya kita akan membuat tabel. Sama seperti yang di nomor tadi, yaitu kita membuat tabelnya. Nah, kita sudah membuat tabelnya. Kita akan mencari titik potong yang X dulu pertama ya. Kita akan memberikan angka 0 kepada titik Y-nya. Kita masukkan ke rumus yang ini, yaitu 6x ditambah 5 dikali 0 sama dengan 30. Karena 5 kali 0 sama dengan 0, kita akan menulis 6x sama dengan 30. Langsung kita pindah ruas, 6-nya itu 30 bagi 6, dan 30 bagi 6 hasilnya adalah 5.
Kita tulis di sini X-nya ada 5, jadinya 5,0 titik potong X-nya. Dan selanjutnya kita akan mencari titik potong Y-nya. Titik potong Y-nya bagaimana kita cari? Kita akan mengenolkan X-nya terlebih dahulu. Yaitu X-nya adalah 0, di sini adalah 6X, ditambah 5Y, sama dengan 30. Di sini kita masukkan nilai X-nya yaitu 0, 6 kali 0 ditambah 5Y sama dengan 30. Nah, karena 6 kali 0 sama dengan 0, maka kita akan hilangkan 5Y sama dengan 30. Jadi kita pindah ruaskan 5-nya yaitu 30 bagi 5 sama dengan 6. Jadi titik potong Y-nya ada di 6. Nah, kita sudah mencari titik potong X dan Y-nya. Untuk persamaan yang pertama yaitu ada di 5,0 dan 0,6. Selanjutnya kita akan persamaan kedua yaitu ada X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 12. Sama seperti tadi, kita akan mencari titik potongnya. Kita buat tabel seperti tadi. Nah, yang pertama kita cari adalah titik potong X-nya terlebih dahulu. Jadi kita akan memberikan angka 0 pada titik Y-nya. Kita masukin ke dalam persamaan ini. Nah, karena dia adalah 4 kali 0, maka kita akan buatnya X sama dengan 12. Karena 4 kali 0 sama dengan 0, jadi kita tidak memerlukan itu. Jadi X-nya kita udah ketemu nih, X-nya adalah 12. Jadi titik potong X-nya ada di 12,0. Nah, selanjutnya kita akan kita mencari titik potong Y-nya, yang dimana kita akan memberikan angka 0 kepada titik X-nya. Kita masukkan ke nilai yang ini, yaitu 0 ditambah 4Y sama dengan 12. Karena 0, jadi kita tidak perlu. Langsung saja 4Y sama dengan 12. Kita pindah ruaskan 4-nya, 12 bagi 4. 12 bagi 4 sama dengan 3 ya. Jadi kita sudah mendapatkan titik potong Y-nya yaitu adalah 0,3. Nah, kita akan menggambarkan garisnya dulu seperti tadi. Sekarang kita sudah menggambarkan garisannya atau yang akan kita ini. Selanjutnya, kita akan memberikan titik-titik pada persamaan titik potong pada persamaan yang pertama. Yaitu ada di 6X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 30. Titik potong X-nya itu tadi kan sudah kita ketemu nih, yaitu adalah 5,0. Saya akan memberikan warna hijau pada persamaan yang pertama ini, di mana X-nya ada di 5. Dan Y-nya tadi kita sudah hitung, yaitu adalah 0,6. Itu ada di sini ya, titik potong Y-nya 0,6. Berarti di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan garis pada dua titik potong yang ini. Sudah kita berikan garis, kita tandain dulu, ini adalah titik dari persamaan 6X ditambah 5Y sama dengan 30. Nah, kita sudah tahu nih bahwa persamaan yang pertama itu adalah lebih dari sama dengan. Yang dimana daerah yang harus kita arsir adalah seharusnya di sebelah kanan, karena kan dia lebih dari. Jadi yang harus daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kanan. Karena saya akan menjelaskannya dengan daerah bersih itu adalah sebagai DP, maka yang akan saya arsir adalah yang bukan daerah penyelesaiannya. Saya singkat saja, mulai saat ini daerah penyelesaian itu adalah DP ya teman-teman ya. Jadi yang harus saya arsir adalah yang di bawahnya ini. Ini diabaikan saja ya teman-teman karena ini salah garis. Kita akan memberikan titik potong pada persamaan yang kedua, yaitu di persamaan yang ini. X-nya ada di 12. Kita beri tanda dulu dengan warna pulpen biru mungkin. Pulpen ungu. Di 12 titik potong X-nya, dan titik potong Y-nya ada di mana? Ya, di 0,3. Yang di ini 12,0 dan 0,3 titik potong Y-nya ya. Di sini 0,3. Nah, selanjutnya kita akan tarik garis dari 0,3 ke 12,0. Nah, sudah kita tarik garis ya teman-teman ya. Karena kita tahu di persamaan kedua itu adalah X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 12 yang kita lihat di sini.
yang tadi sudah saya ajarkan bahwa kalau dia kurang dari, maka yang harus kita arsir atau daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kiri atau yang di bawah titik ini, garis yang ini ya, garis ungu. Tapi saya tandain dulu, ini adalah persamaan X ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, karena yang tadi sudah saya bilang daerah bersih adalah daerah DP-nya, maka yang saya arsir adalah bukan yang non daerah penyelesaiannya, yang dimana yang saya akan arsir adalah daerah di atas garis ini, garis ungu. Sudah saya arsir, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Terus yang sudah tadi saya ajarkan, misalkan kalau misalkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, persamaan X lebih dari sama dengan 0, maka yang harus kita garisi adalah garis yang ini, garis X-nya ini. Nah, kita akan menggarisnya dulu dengan warna biru. Nah, kita sudah menggarisnya dengan X sama dengan 0. Nah, karena dia adalah lebih dari, X lebih dari sama dengan 0, maka yang daerah penyelesaiannya adalah di atas. Jadi yang saya akan arsir adalah daerah yang ada di bawahnya. Yang di sini yang akan saya arsir. Ya. Selanjutnya yaitu adalah satu persamaan lagi, yaitu adalah Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau Y lebih dari sama dengan 0, yang kita garisi adalah garis Y ini. Kita akan memakai warna orange. Kita akan menggarisnya dulu. Nah. Karena kita sudah tahu kalau Y itu adalah lebih dari sama dengan 0, maka yang akan kita arsir atau daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kanan. Nah, karena yang saya akan arsir ini adalah yang non daerah penyelesaian, maka yang akan saya arsir adalah daerah di sebelah kirinya atau yang bukan daerah penyelesaiannya. Nah, ini adalah bentukannya. Nah, pasti kita sudah tahu dong daerah penyelesaian dari 4 persamaan ini adalah apa? Ya, daerah penyelesaiannya adalah yang di sini, daerah bersihnya, yang tidak ada arsiran sama sekali. Sama seperti yang soal tadi, bahwa yang daerah bersih atau daerah yang tidak ada arsiran adalah daerah penyelesaiannya. Nah, ini adalah bentukan dari soal yang kedua, yang dimana daerah penyelesaiannya adalah di sebelah sini. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian kedua, yang dimana ada soal cerita. Yang soal ceritanya, tukang kue membuat 2 macam kue untuk dijual. Kue jenis A memerlukan 50 gram gula, 150 gram tepung, dan 50 gram mentega. Kue jenis B memerlukan 100 gram gula, 100 gram tepung, dan 50 gram mentega. Bahan yang tersedia adalah 4 kg gula, 6 kg tepung, dan 3 kg mentega. Nah, karena kita akan mengubah kilogram bahan yang tersedia ini menjadi gram, yang dimana setiap bahan yang ada di sini kita kalikan dengan 1000, yang dimana 4 kg menjadi 4000, 6 kg menjadi 6000 gram, dan 3 kg menjadi 3000 gram. Nah, setelah sudah kita ubah begini, kita akan memasukkan bahan-bahan yang udah ada di soal cerita ini ke dalam tabel yang sudah disediakan ini ya teman-teman. Yang dimana di kue A itu bahan-bahan yang diperlukan gulanya itu adalah 50 gram gula, dan di tepungnya dia memerlukan 150 gram tepung, dan menteganya dia memerlukan 50 gram mentega. Selanjutnya di kue B dia memerlukan 100 gram gula, 100 gram tepung, dan 50 gram mentega. Nah, bahan-bahan yang tersedianya, yang dimana kita udah tahu gulanya, bahan yang tersedianya adalah 4000 gram yang tadi sudah kita ubah. Dan bahan yang tersedia yang kedua yaitu tepung, kita tadi udah ubah dari 6 kg menjadi 6000 gram. Dan bahan yang ketiga yaitu mentega, kita sudah ubah dari 3 kg menjadi 3000 gram, kita tulis di sini 3000 gram. Nah, ini memang sudah jadi seperti ini, dan sekarang kita akan membuat persamaan-persamaannya. Yang dimana persamaan pertama yaitu yang dimana kita misalkan kue A ini sebagai X dan kue B ini sebagai Y. Nah,
kita masukkan nih yang di persamaan pertama itu kita fokuskan kepada gula dulu ya. Di mana kita tulis, kita misalkan yaitu tuh memerlukan 50 gram gula untuk satu kue gitu ya. Jadi kita 50 X gitu. Kita misalkan. Terus di kue B itu dia memerlukan 100 gram gula, yang mana kita tambah 100 Y, kita misalkan kue B itu Y. Nah, di sini kita akan memakai kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan 4000 gram. Karena apa? 4000? Karena ketika kalau dia lebih dari, maka kita tidak bisa membuat kue itu gitu ya. Karena bahan yang tersedia itu tidak sesuai dengan bahan yang diperlukan atau lebih dari. Jadi nggak sesuai gitu. Jadi kita harus menulisnya kurang dari agar bahan yang tersedia itu mencukupi bahan yang diperlukannya. Ini sama dengan konsep permintaan dan penawaran yang ada di ekonomi ya teman-teman ya. Jadi permintaan dan penawarannya itu harus seimbang gitu ya. Nah, ini persamaan pertamanya yang udah kita tulis 50X ditambah 100 Y kurang dari sama dengan 4000. Persamaan keduanya yaitu di tepung ini. Tepungnya kita tulis 150X ditambah 100 Y kurang dari sama dengan 6000. Ini sama dengan konsep yang di persamaan pertama, yaitu dia harus kurang dari sama dengan supaya bahan yang tersedia dan bahan yang diperlukan itu sama gitu ya. Kurang dari sama dengan. Nah, di persamaan ketiga itu kita fokuskan kepada mentega. Yang mana kita udah tahu nih menteganya 50X ditambah 50Y sama dengan kurang dari sama dengan 3000 gram. Atau 3000 aja nggak apa-apa. Ini sama dengan yang konsep yang nomor 1, 2 yang tadi itu ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Terus ada dua persamaan lagi gitu ya. Yang dimana persamaannya itu adalah yang keempat itu adalah X itu tuh harus lebih dari 0, dan yang kelima itu adalah Y lebih dari sama dengan 0. Karena apa? Karena kuenya itu tidak mungkin minus ya teman-teman. Kuenya itu tidak boleh kurang dari sama dengan 0, karena kuenya itu harus ada gitu ya. Jadi kuenya itu harus lebih dari sama dengan 0 gitu. Sama Y-nya, kue A sama kue B itu harus lebih dari sama dengan 0, karena dia tidak boleh minus ya. Sehingga kita menyelesaikan dulu nih, kita cari titik potong dari tiga persamaan dulu yang ini ya, tiga persamaan ini. Kita cari dulu titik potongnya. Yang pertama adalah 50X ditambah 100Y kurang dari sama dengan 4000. Nah, ketika kita mau mencari titik potongnya, kita rubah dulu. Ini menjadi sama dengan 4000. Nah, kalau kita sudah begini, kita buat tabelnya nih. Sama seperti yang kemarin-kemarin ya teman-teman ya. Kita buat tabelnya seperti ini. Di sini X, di sini Y, ini X, Y. Dan kita kalau mau mencari titik potong dari X, maka kita harus memberikan angka 0 kepada Y. Dan kalau kita mau mencari titik Y, kita harus mengenolkan titik X atau memberi angka 0 kepada titik X ini. Jadi kita masukkan dulu di yang pertama dulu ini, yang kita mau mencari titik X dulu. Kita masukkan di sini dulu ya. Di sini 50X ditambah 100 Y sama dengan 4000. Ini sebenarnya kita bisa sederhanain dulu ya teman-teman ya. Mungkin bisa kita bagi 10 dulu agar lebih gampang. Yang dimana ini menjadi 5X, ini menjadi 10Y, dan ini menjadi 400. Nah, kalau sudah kita sederhanakan seperti ini, kita bisa memasukkan nilai Y-nya, yang dimana nilai Y-nya itu adalah 0 ya teman-teman ya. Jadi 10 kali 0 di sini, dan di sini adalah 400. Nah, karena 10 kali 0 sama dengan 0, kita sisa yaitu 5X sama dengan 400. Nah, 5-nya ini kita pindahkan jadi 400 dibagi 5 ya. Jadi 40 bagi 5 itu sama dengan 8. Nah, 0 yang ini kita turunin ke bawah jadinya 80 ya teman-teman ya. Jadi titik potong X-nya itu ada di 80. Jadi ini titik potong kita titiknya itu ada di 80,0. Nah, selanjutnya karena kita sudah menyederhanakan titik yang ini, yang 50X ditambah 100Y sama dengan 4000, kita hanya akan memakai titik yang ini, 5X ditambah 10Y sama dengan 400. Kita masukkan titik, kita mau mencari titik potong Y, kita masukkan nilai X sama dengan 0 yang tadi yang ada di sini. Nah, kita masukkan dulu 5 kali 0 ditambah 10Y sama dengan 400. Nah, 5 kali 0 kita udah tahu bahwa itu adalah 0. Kita sisa 10Y sama dengan 400. Nah, Y-nya adalah 400 dibagi 10. Tinggal kita coret aja 0 yang di sini dengan 0 yang di atas, jadinya 40 dibagi 1. Yang dimana ini sama dengan 40 ya. Nah, kalau sudah kayak gini kita tinggal masukkan nilainya adalah 40. Jadi titik potongnya ada di 0,40 ya teman-teman ya. Jadi titik potong X ada di 80,0 dan titik potongnya ada di 0,40 untuk persamaan yang pertama ini. Nah, kita lanjut ke persamaan kedua. Mungkin kalau lebih gampangnya lagi kita membaginya dulu ya teman-teman ya. Kita membaginya dengan 10 sama kayak tadi. Kita baginya dengan 10 dulu ya, agar lebih menggampangkan kita. Nah, kita bagi dulu dengan 10. Jadinya ini ada 15X ditambah 10Y sama dengan 600 ya. Kita tinggal coret aja ini, kita tinggal coret ini, dan kita tinggal coret 00 yang ada di persamaan-persamaan tersebut. Nah, sisanya ada 15X ditambah 10Y sama dengan 600. Selanjutnya ini kita sama seperti tadi, kita membuat table untuk mencari titik potong X dan Y-nya. Sama seperti tadi, kalau kita mencari titik potong X, kita harus memberi angka 0 kepada titik Y-nya. Kita hitung dulu ya teman-teman ya. Di sini, kita memakai persamaan yang ada di sini ya teman-teman. Yang 15X ditambah 10Y sama dengan 600. Kita cari dulu di sini ya teman-teman ya. 15X ditambah 10Y sama dengan 600. Oke. Kita memasukkan nilai X, Y-nya yang dimana sama dengan 0. Sama dengan 600. X-nya, kita tinggal persamaannya itu 15X sama dengan 600, ini 10 kali 0 dan 0. Setiap angka yang dikali sama dengan 0, dikali atau dibagi dengan 0 itu adalah 0 ya teman hasilnya. Nah, X-nya sama dengan 600 dibagi 15.
Nah, 600 dibagi 15 ini berapa sih teman-teman? 600 dibagi 15 itu adalah 40. Jadi titik potong X-nya, titik X-nya itu adalah di 40. Nah, jadi titik potongnya itu ada di 40,0 ya teman-teman ya. Kita masukkan ke sini yaitu 40,0. Nah, setelah itu kita ketika mau mencari titik potong Y, kita akan memberi angka 0 pada titik X yang ada di atas sini, sama seperti tadi. Terus kita akan menghitung dari yang titik potong Y-nya ini, kita akan mencarinya. Mungkin kita bisa menghitungnya di belakang. Nah, di sini ya. Yang dimana tadi itu 15X ditambah 10Y sama dengan 600. Nah, sudah kita tuliskan kayak gini, kita tuliskan persamaannya. Kita masukkan dulu nilai angka dari X ini, yaitu sama dengan 0 ditambah 10Y sama dengan 600. Nah, setelah itu kita akan memberikan 15 kali 0 yaitu adalah 0, dan ini sisa 10Y sama dengan 600. Nah, kita pindahkan 10-nya 600 dibagi 10, coret, jadi hasilnya adalah 60. Jadi titik potong Y-nya itu ada di 60. Jadi titiknya adalah 0,60. Jadi titik potong X ada di 40,0 dan titik potong Y ada di 0,60. Untuk persamaan kedua ini ya teman-teman ya. Terus sama seperti tadi kita akan membaginya dengan 10 ya tadi teman-teman ya, agar memudahkan kita untuk mencari titik potongnya supaya angkanya tidak terlalu gede. Dimana kita bisa coret aja angka 0 yang ada di dalam persamaan ini, setiap angkanya yaitu sisa 5X ditambah 5Y sama dengan 300. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel seperti tadi. Nah, setelah itu yang tadi sudah saya bilang, titik Y-nya harus kita beri angka 0. Kalau untuk mencari titik potong X dan mau mencari titik potong Y, kita harus memberikan angka 0 kepada titik X tersebut. Nah, setelah itu kita akan menghitungnya juga ya teman-teman ya, di belakang. Dengan persamaan 5X ditambah 5Y sama dengan 300. Nah, kita masukkan titik potong dari Y, titik Y dari Y-nya ini adalah 0. Yang dimana kita udah tahu 5 kali 0 sama dengan 0, sisa 5X sama dengan 300. Kita pindahkan 5-nya yaitu 300 bagi 5 dengan hasil 60 ya teman-teman ya. Nah, jadi titik X-nya ada di 60. Jadi titik potong X-nya ada di 60,0. Nah, titik Y-nya itu sama, kita akan memberikan angka 0 kepada X-nya sama seperti tadi. Dan Y-nya tetap ada dan sama dengan 300. 5 kali 0 kita udah tahu adalah 0 dan 5Y, sisa 5Y sama dengan 300. Nah, Y-nya kita pindahkan lagi, 300 bagi 5 sama dengan 60. Jadi titik potongnya sama ya teman-teman ya. Di sini ada 0,60. Jadi titik potong X ada di 60,0 dan di titik potong Y ada di 0,60. Nah, kita akan membuat titik-titiknya ini. Kita akan membuat garis-garisnya seperti kemarin. Kita akan membuat garis-garisnya dulu di sini. Oke, kita sudah membuat garis-garisnya. Nah, kenapa kita membuatnya 10, 20, 30, 40, 50, 60 setiap titiknya? Karena ini angkanya terlalu besar, titik potongnya terlalu besar, tidak mungkin kan kita buat dengan pendek sekecil ini, terus kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan ini nggak bakal cukup ya. Jadi kita memberikan alat dengan 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, ini sama saja karena titik-titiknya kita tetap akan bisa mencari titik-titiknya, atau kita tetap akan mendapatkan daerah penyelesaiannya sama gitu ya, sesuai gitu. Nah, kita sekarang ke persamaan pertama dulu ya teman-teman ya. Yang dimana persamaan pertama itu ada di titik potongnya ada di 80,0 dan 0,40. Kita di sini titik potong X-nya ada di 80,0. Bentar, kita memakai pulpen berwarna dulu ya teman-teman ya. Dan saya akan memakai pulpen yang biru. Titik potong X-nya ada di 80,0. Titik potong Y-nya ada di 0,40. Garis ini ya, 0,40 di sini. Nah, setelah itu kita akan menarik garis dari kedua titik ini ya. Nah, karena yang dari kemarin-kemarin yang saya sudah jelasin bahwa ketika persamaan, kita lihat dulu ya persamaannya ya. Yang dimana persamaannya itu adalah kurang dari sama dengan, yang dimana udah saya bilangin kurang dari itu ketika kurang dari dia akan daerah penyelesaiannya itu ada di bawah garis persamaannya. Jadi seharusnya daerah penyelesaiannya itu ada di bawah garis ini, yang dimana ada di sini. Tapi karena saya inginnya adalah garis ini, itu saya menginginkan untuk
daerah yang saya arsir itu adalah bukan daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya itu ada daerah bersih atau daerah yang tidak saya arsir. Jadi yang saya arsir, jadi saya akan arsir yang di atas ini. Nah, sama seperti soal-soal yang kemarin-kemarin ya. Nah, selanjutnya kita akan ke persamaan yang kedua teman-teman ya. Persamaan kedua itu adalah ini. Yang 15x ditambah 10y sama dengan 600. Yang udah kita sederhanain ya, yang kita pakai. Ya, titik potong x-nya ada di 40,0 dan titik potong y-nya ada di 0,60. Nah, kita akan memberikan titik dulu ke titiknya, yaitu ada di titik potong x-nya ada di 40,0. Kita akan memakai pulpen warna ungu. Kita membedakan yang di sini 40,0 dan y-nya ada di 0,60. Sini ya. Nah, kita akan menarik garis dari kedua titik yang ada di sini. Memakai pulpen warna ungu. Nah, sudah kita tarik garis di sini. Kita lihat dulu nih persamaannya nih. Dia kurang dari, ya kita lihat di sini dia kurang dari sama dengan, yang dimana kalau dia kurang dari sama dengan pasti dia daerah penyelesaiannya ada di bawah, yang berarti yang saya arsir adalah bagian atas garisnya atau arah sebaik dari daerah penyelesaiannya. Jadi yang saya arsir adalah di atasnya. Jadi saya tarik garis sampai ujung. Nah, setelah itu kan kita akan memberikan persamaan-persamaan dari setiap garisnya. Saya lupa, yang dimana kita akan memberikan setiap persamaan-persamaan kepada garisnya gitu ya. Yang dimana dari garis yang biru ini, persamaannya adalah 50x ditambah 100y sama dengan 4000. Nah, kalau untuk garis yang ungu, dia ada di persamaan 150x ditambah 100y sama dengan 6000. Nah, kita ke persamaan ketiga ya teman-teman ya. Persamaan ketiga itu titik potongnya adalah di 60,0 dan di 0,60. Ya, sama ya titik potongnya, tapi cuma beda garisnya. Di sini kita akan memakai pulpen warna hijau. Titik potong X-nya ada di 0,60 di sini. Dan titik potong Y-nya juga di 0,60. Nah, kita akan tarik garis dari 0,60 dari titik yang ini ke titik yang sebelah sini. Nah, karena yang tadi sudah saya bilang bahwa daerah penyelesaiannya yang saya arsirin, yang mana adalah daerah sebaliknya. Nah, kita lihat dulu persamaannya ya. Dan di sini adalah kurang dari sama dengan. Yang mana kurang dari sama dengan ini berarti dia daerah penyelesaiannya itu ada di bawah sini. Tetapi yang saya bakal arsir adalah daerah yang bukan daerah penyelesaiannya. Berarti daerah sebaliknya itu atasnya. Berarti yang saya arsir adalah daerah atasnya. Yang dimana kan kita sudah tahu bahwa daerah penyelesaiannya itu ada di bawahnya ya, tapi yang saya arsir ada atasnya, karena yang saya arsir adalah daerah yang bukan daerah penyelesaiannya. Kita berikan dulu persamaan yang ada di sini, itu adalah 50x ditambah 50y sama dengan 3000 ya teman-teman ya. Nah, ini sudah ya 3 persamaan yang kita sudah cari titik potongnya. Sisa persamaan keempat dan kelima, yang dimana yang kemarin saya sudah jelasin di soal-soal sebelumnya. Kalau persamaan yang keempat, x lebih dari sama dengan 0, yang berarti yang kita arsir itu adalah garis yang di sebelah sini, garis x yang membentang di sebelah sini ya teman-teman ya. Nah, ya. Mungkin saya akan memakai pulpen warna pink untuk persamaan x lebih dari sama dengan 0 ini. Sudah kita garisin. Nah, karena tadi x lebih dari sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya adalah yang di atas. Yang mana yang bakal saya arsir adalah daerah yang bukan daerah penyelesaian, yang berarti ada di bawah teman-teman ya. Saya arsir adalah daerah bukan daerah penyelesaiannya. Nah, kita sudah tahu yaitu kita berikan tanda dulu di sini, dia adalah x sama dengan 0. Nah, kalau di persamaan kelima yaitu adalah y lebih dari sama dengan 0, yang dimana yang akan kita garisi adalah garis yang ini ya, y yang membentang ini. Nah, selanjutnya kita akan menggarisinya dulu. Nah, sudah kita garisi, yang dimana kita udah tahu y itu lebih dari sama dengan 0, yang mana daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kanan ya. Daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan ya. Kalau y lebih dari sama dengan 0. Nah, yang saya arsir adalah daerah bukan daerah penyelesaiannya, berarti daerah sebaliknya itu daerah di sebelah kiri ini.
ini sudah jadi ya teman-teman ya. Nah, kita bisa tahu nih daerah penyelesaian dari kelima persamaan ini yang ada di mana sih? Kan yang sudah saya bilang daerah bersih adalah daerah penyelesaiannya. Berarti daerah penyelesaiannya ada di sini. Nah, kita ada pertanyaan nih teman-teman ya. Kita mempunyai pertanyaan yang di sebelah sini. Yang pertanyaan nomor 2 ini. Dalam berapa carakah gula, tepung, dan mentega dapat digunakan untuk membuat 2 jenis kue? Nah, bagaimana sih kita mencari cara-caranya ini? Nah, gampang sebenarnya teman-teman ya. Kita hanya menghitung titik-titik yang ada di dalam daerah penyelesaiannya ini. Misalkan di sini ada titik pertama yaitu 10,10, 10,10. Titik kedua ada di 20,10. Titik ketiga ada di 30,10. Titik keempat ada di 10,20. Dan titik ke-5 ada di 20,20. Dan di titik ke-6 itu ada 10,30. Dan di titik ke-7 ada di 20,30, di mana ada di sini ya. Ini masih masuk ke dalam daerah penyelesaiannya karena ini masih masuk ke dalam sini ya. Jadi begitu saja teman-teman ya, gampang sekali. Kita mencari cara untuk cara berapa carakah gula dan mentega tepung ini dapat memberikan kuenya, dapat membuat kuenya tersebut. Kita hanya bisa menghitung ada berapa titik di dalam daerah penyelesaiannya tersebut. Nah, kita tulis dulu di sini teman-teman ya. Di kotak yang di sini ada 7 cara, yaitu ada di 10,10. Nah, yang titik kedua ada di 10,20. Titik ketiga ada di 30 titik kedua ada di 20,10. Sorry, ralat. Titik ketiga ada di 30,10. Titik kelima ada titik keempat ada di 10,20. Titik kelima ada di 20,20. Dan titik ke-6 ada di 10,30. Titik ke-7 ada di 20,30. Nah, ini sudah ya titik-titik ya teman-teman. Sebenarnya ada cara yang lebih kompleks teman-teman ya. Yang dimana kan kita memberikan hal di sini teman-teman. Yang dimana setiap titik itu kita beli 10, 10, 10, 20, 30. Kita berarti kelipatan 10. Nah, bagaimana sih kita tahu bagaimana seberapa banyak caranya ini? Sebenarnya banyak caranya teman-teman ya. Karena kita memberikan halat 10, setiap titik itu adalah 10, kita bisa 7 cara ini kita pangkatin 10 karena kita memberikan halat 10 setiap titiknya. Nah, ini lumayan banyak sih teman-teman ya. Kalau kita hitung mungkin ada lebih dari ada lebih dari 282.475.249 cara untuk memberikan gula tepung ini ke dalam cara membuat kue ini ya, untuk cara membuat kue dengan bahan yang tersedia tersebut. Nah, sebenarnya titik-titiknya itu tidak hanya berpatokan pada 10,10, 20,10, 30,10, sebenarnya bisa 1,10 atau 0,10, bisa 0,5, 0,4, yang penting masih ada di dalam daerah penyelesaiannya ini. Jadi halatnya itu di antara titik X-nya itu, halatnya itu hanya ada di antara 0 sampai 30, yang mana di sini 0 sampai 30. Ini di dalam daerah penyelesaiannya aja titik-titiknya, dan kalau Y itu di antara angka 0 sampai 30 juga. Jadi sebenarnya banyak cara di dalam daerah penyelesaiannya tersebut. Tapi yang saya jelaskan ini adalah cara yang lebih simpelnya saja ya. Nah, tentukan jumlah kue terbanyak yang dapat dibuat. Nah, jumlah kue terbanyak yang dapat dibuat itu sebenarnya kita sisa menambahkan titik yang ada di sini. Di mana 10 tambah 10 ini ada 20, 20 tambah 10 30. Kita langsung aja ya. Ini itu titik terbanyaknya, titik yang dapat membuat kue terbanyak itu ada di 20 tambah 30 ini. Nah, yang dimana 20 tambah 30 sama dengan 50. Jadi titik yang dapat membuat kue terbanyak itu ada 20,30 ini teman-teman ya. Terus di sini jumlah kue terbanyak yang dapat dibuat ada di titik 20,30. Nah, kita tambahkan aja 20 tambah 30 ini. Nah, 50. Berarti hasilnya yang dimana di dalam sini, di dalam titik itu ada 50 buah kue. Jadi kue terbanyak yang dapat dibuat itu adalah 50 buah kue. Nah, sekiranya itu saja dulu yang bisa saya jelaskan dari LKPD ini teman-teman atau Bu Siska. Terima kasih.